Baiklah, masih di contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Ini kita masih di PT Bangun Ruko, jasa sewa bangunan dan tanah. Ini kita di periode November 2022. Ini tanggal 4 November 2022. PT Bangun Ruko ini menerima pendapatan jasa atas kontrak sewa menyewa dari PT Hero dengan nomor kontrak BR 022 2022 sebagai berikut. Jadi PT Bangun Ruko ini menerima pendapatan jasa dari PT Hero. Nah, di sini saya sudah rekapkan uh, kondisi keuangannya, ilustrasi perhitungan dari rentalnya PT Bangun Ruko kepada PT Hero. Ini selaku pemilik PT Bangun Ruko, yang menyewa adalah PT Hero perusahaannya. Ini brand name-nya adalah Guarmix. Dia memiliki bisnis kategorinya itu adalah menjual berbagai macam barang-barang seperti sabun, kemudian sampo, masker, atau alat-alat pembersih wajah dan segala macamnya. Kemudian ini attentionnya adalah ke Mr. Willy. Ini phone numbernya atau nomor teleponnya. Ini PIC-nya Ibu Lina selaku dari PT Bangun Ruko. Kemudian yang disewakan adalah lantai dasar. Ini nomor unitnya. Ini area, luasan area yang disewakan adalah 920,25 square meter. Ini adalah periode kontraknya 24 bulan. Dia berencana ingin memulai usahanya di tanggal 20 November 2022 sampai 19 November 2024. Selama 24 bulan. Kemudian di sini dijelaskan ada biaya. Kemudian di sini ada biaya service charge. Biaya service charge ini seperti biaya keamanan, kebersihan, sarana prasarana yang diberikan oleh PT Bangun Ruko. Kemudian ini dia bilang ada tagihan listriknya. Ini berdasarkan meter reading per line jika ada. Kalau ada tagihan inilah dihitung dari pemakaian berdasarkan meter reading per bulan. Kemudian selama 24 bulan dari periode 20 November 2022 sampai 19 November 2024 ini rentalnya adalah per bulan adalah 120.000 rupiah. Kemudian ini adalah rentalnya dia, biaya sewanya dia selama sebulan adalah 110.430.000 rupiah. Ini 120 dikali dengan luasan area dapatnya adalah 110.430.000 rupiah. Kemudian ini rentalnya dia selama 24 bulan itu 2.650.320.000 rupiah. Ini total rentalnya selama 24 bulan. Kemudian ini adalah rata-rata rentalnya per bulan adalah 110.430.000 rupiah. Kemudian ini rental dia per square meter per bulan tuh 120.000 rupiah. Kemudian di sini dia diinformasikan juga ada kondisi pembayarannya dia adalah 20% uang muka sebesar 530.064.000. Ini didapat dari 2.650.320 total dari kontrak dikali dengan 20%. Dapatnya ini. Kemudian ini adalah DP yang dia harus bayar sebesar 530.064.000 rupiah. Kemudian
dia masih memiliki hutang atau kewajiban nanti selama dia melakukan sewa sebesar 80%. Ini 2.120.256.000 ini didapat dari 2.650.320.000 dikurang dengan nilai DP ini. Sisanya seperti ini. Kemudian PT Hero ini dia dari sisa rental 80% sebesar 2.120.256.000 ini dia sanggup membayar setiap bulannya sebesar 176.688.000 rupiah selama 12 bulan. Ini terhitung dari dia tanggal dia mulai usaha. Jadi untuk angka DP ini untuk angka rental dia per bulan selama 12 bulan 2.120.256 ini dicicil selama 12 bulan yang per bulannya adalah sebesar 176.688.000 rupiah. Ini belum termasuk pajak. Nanti kalau ditagih dengan pajak nominalnya ini. Kemudian ini ada biaya yang saya sebutkan tadi, service charge. Ini biaya service charge-nya adalah sebesar 60.000 dikali luasan areanya. Jadi total per bulannya service charge ini adalah 55.215.000 rupiah. Ini saya infokan yang sudah saya jelaskan. Biaya service charge adalah biaya seperti kebersihan, keamanan, terus pengadaan sarana prasarana yang diberikan oleh penyewa. Ini adalah total biaya rental plus service charge-nya selama 1 bulan 231.903.000. Ini yang harus dibayarkan di muka. Hasil ini adalah 176.888.000 ditambah dengan 55.215.000 rupiah. Kemudian ini ada keterangan dia harus membayar security deposit. Ini security deposit dihitung dari harga rental dikali dengan luasan dikali 3 bulan sehingga dapat 331.290.000 rupiah. Nah, kemudian ini dihitung juga dari biaya service charge 60.000 rupiah dikali luasan area dikali 3 bulan. Ini sebesar 165.645.000 rupiah. Nah, ini untuk total biaya security deposit atau uang jaminan ini ya. Uang jaminan adalah 496.935.000 rupiah. Nah, ini uang jaminan ini nanti kalau di kontrak ini adalah bersifatnya dikembalikan setelah masa kontraknya berakhir. Nah, kemudian ini kita ada informasi Bank PT Hero akan melakukan pembayaran pada tanggal 20 November 2022 untuk uang muka sebesar 20% yang ini akan dibayarkan dia di tanggal 20 November. Kemudian untuk yang uang jaminan atau security deposit ini dia bilang akan dibayar tanggal 5 Desember 2022 sebesar ini. Ingat ya, untuk security deposit ini tidak ada PPN karena ini sifatnya hanya uang jaminan. Nah, kemudian coba kita buat perhitungannya berdasarkan agreement. Ini PT Hero, ini brand name-nya, ini unit nomor unit areanya, ini adalah luasan areanya. Ini periode kontraknya dimulai dari 20 November sampai 19 November 2024. Kemudian ini adalah minimum base rent, ini adalah harga sewa dia per bulan per square meter. Ini adalah 110.430 ini harga rental dia atau
biaya sewanya dia per bulan. Ini didapat dari 920,25 dikali 120. Totalnya selama 24 bulan adalah 2.650.320.000. Ini yang DP-nya tadi 530.064.000, ini didapat dari 20% dikali ini 2.650.320.000. Kemudian nih total rentalnya sisanya 2.120.256.000 rupiah. Nah, ini untuk installment yang saya sudah sebutkan tadi, dia sanggup membayar sisa ini 2 miliar ini, 2.120.256.000 ini dia sanggup mencicilnya sampai 12 bulan. Ini untuk biaya service charge-nya sebesar ini per bulan. Ini selama 24 bulan, inilah besaran service charge-nya. Kemudian ini untuk security deposit-nya. Ini salah. Security deposit-nya sebesar ini yang sudah saya jelaskan kok di atas. Nah, untuk utility charge ini adalah biaya listrik. Ini ditagih berdasarkan pemakaian per bulan. Nah, ini nanti kita per bulannya, kalau dia misalkan PT Hero ini buka di tanggal 20, kita hitung proret dari 20 November ke 30 November. Ini adalah rumusnya 176 juta dikali dibagi dulu. Ini dibagi 30 dikali dengan 11 ini adalah 11 hari. 11 hari ini dari 20 November ke 30 November. Nanti dapatnya 64 juta ini. Karena dia kesanggupan dia mencicil selama 12 bulan. Nah, nanti dia terakhir membayar rental itu di tanggal 19 November 2022. Kemudian lanjut ke service charge. Ini total service charge. Ini sama dengan ini. Kemudian dia kalau service charge karena dia tidak ada DP, jadi sifatnya adalah dibayar setiap bulan. Ini sebesar proretnya dihitung sama seperti rental. Kalau dia buka di tanggal 20 November 2022, ini 55.215.000. Ini dibagi 30 dikali 11, nanti dapatnya 20 juta ini. Nah, ini untuk service charge-nya masih berakhirnya pembayarannya adalah di 19 November 2024. Kenapa rentalnya ini berakhir di 19 November 2022 sedangkan service charge-nya di 19 November 2024? Karena ini untuk rentalnya dia bayar DP, kemudian dia menggunakan sistem installment. Installment nih seperti cicilan, bukan seperti ya, ini cicilannya dia selama 12 bulan. Kesanggupannya dia dari sisa rental setelah dikurangi DP. Nah, saya lanjut. Setelah menghitung ini, kita akan menerbitkan invoice sesuai informasi. Kita diminta menagih uang muka dan sekdep. Nah, ini dia invoice-nya PT Bangun Ruko menagih ke PT Hero. Ini alamatnya PT Bangun Ruko, ini nomor NPWP-nya, ini alamatnya PT Hero, kemudian ini nomor invoice-nya, kemudian ini tanggal pembuatan invoice-nya. Kita buat tanggal 4 sesuai dengan informasinya. Dia akan melakukan pembayaran di tanggal 20 November 2022. Kita buat jatuh temponya ini. Kemudian ini nomor customernya, tax ID-nya, kemudian ini alamatnya sesuai dengan NPWP. Ini adalah keterangannya, description-nya adalah down payment 20% atau uang muka 20%. Ini tadi sesuai dengan soal itu 530 juta rupiah belum termasuk PPN. Ini kita hitung PPN-nya adalah 11%.
58 juta rupiah. Nah, kemudian ini ada withholding tax PPh pasal 4 ayat 2 10%. Kenapa 10%? Nah, untuk peraturannya untuk jasa sewa bangunan dan ruang itu adalah 10% untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya. Kita potong sebesar 53.6.400 rupiah. Ini didapat dari 530 dikali dengan 10%. Nah, ini untuk informasinya, untuk menghindari tindak keterlambatan, diharapkan untuk membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ini pembayarannya dapat dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening PT Bangun Ruko, Bank BCA nomor rekening sekian. Ini sama ditandatangan oleh Bu Lina selaku manajernya. Ini ada dapat informasi juga, pembayaran dilakukan adalah full amount. Maksudnya full amount adalah jumlah ini. Biaya transfer menjadi tanggungan penyewa. Maksudnya biaya transfernya nanti ditanggung oleh penyewa. Intinya kita nanti terima uang sebesar ini dari PT Hero, tidak dikurangi biaya apapun. Kemudian penyewa melakukan pemotongan PPh final 4 ayat 2 wajib menyertakan bukti potong. Ini bukti potong belum diserahkan akan dianggap sebagai outstanding. Ini nomor teleponnya, faxnya, emailnya. Nah, ini nanti teman-teman seharusnya kan PT Hero ini membayarkan DPP plus PPN. Nah, karena ada kewajiban untuk membayar PPh pasal 4 ayat 2-nya 10%. Uang ini kita kembalikan. Nanti PT Hero yang menyetorkan ini ke kas negara. Kemudian nanti bukti potongnya diserahkan ke PT Bangun Persada. Ya, lanjut. Ini faktur pajaknya. Ini pengusaha kena pajaknya PT Bangun Ruko. Kemudian ini PT Hero. Nah, ini keterangannya sama, down payment atau uang muka sebesar 20%, 530 juta. Kemudian ini dasar pengendalian pajaknya 58 juta. Kurang lebih nanti invoice yang kita terima akan seperti ini, baik kita terima, baik kita terbitkan. Tergantung formatnya dari perusahaannya masing-masing. Nah, kemudian ini jurnalnya apa? Yang pertama yang kita lakukan adalah menjurnal. Pertama, add fund receipt. Ini add fund receipt ini adalah uang muka. Ini uang muka add fund receipt ini untuk rental. Biar teman-teman paham, yang kita ambil angka DPP-nya dulu. Add fund receipt yang kita jurnal adalah di kredit ya, nih 530 juta 06400. Kemudian kita jurnal lagi ini payable PAT out atau hutang atau PPN keluaran. Ini PPN keluaran ini diambil dari 530 juta 64.000 ini dikali 11% yang ini. Nah, jadi ini kita masukkan ke posisi kredit. Nah, 58 juta 307 00. Nah, kemudian kita jurnal apa lagi? Nah, ini kemudian kita lanjut. Ini prepaid withholding tax 4 ayat 2 atau PPh pasal 4 ayat 2. Ini saya tidak jurnal langsung masuk ke beban ya. Saya masukkan PPh 4 ayat 2-nya masuk dibayar di muka. Saya masukkan ke akun harta dulu. Kenapa saya masukkan ke akun harta?
karena ini sewanya belum terjadi dan kita tidak boleh mengakui biaya PPh pasal 4 ayat 2 ini sekaligus. Kita harus melakukan penyesuaian sesuai dengan rentalnya per bulan. Jadi harga rentalnya per bulan berapa, nah itu yang kita akui juga PPh 4 ayat 2 nya sebesar 10% di laporan rugi laba nanti sebagai biaya. Nah nanti ini 53 juta ini kita akan sesuaikan setiap bulannya. Kemudian ini 53 juta dapat dari sini. Kemudian di sini karena dia belum bayar, jatuh temponya masih tanggal 20 November 2022, kita jurnalnya operating account receivable dalam kurung DP. Ini adalah piutang operasional yang kegiatannya untuk pembayaran atau menampung uang muka 535.364.640 didapat dari sini. Nanti uang yang kita akan terima adalah sebesar ini nanti pada saat dia pembayar. Baiklah, lanjut. Ini kita selain menerbitkan DP, kita juga menerbitkan invoice sekdep. Ini tadi informasinya jatuh temponya di tanggal 5 Desember 2022. Kita bikin invoice-nya tetap di tanggal 4 November. Cuma jatuh temponya di 5 Desember 2022. Keterangannya masih sama. Invoice-nya ini keterangannya adalah security deposit atau uang muka jaminan atau uang jaminan, maaf. Ini sebesar 496 juta rupiah. Nah, ini untuk uang jaminan ini tidak ada dikenakan PPN, tidak ada dikenakan WHT. Ini nanti setelah kontraknya berakhir kita kembalikan ke penyewa. Ini buat apa uang jaminan ini? Sebenarnya untuk mengcover nanti kalau apabila dia tidak bisa membayar rental, kita bisa potong dari sini. Kemudian ini keterangannya sama, transfernya kemana? Ke PT Bangun Ruko, ini banknya Bank BCA. Nah, inilah jurnalnya untuk security deposit. Nah, ini karena dia jatuh temponya 5 Desember, jadi kita jurnal account receivable refundable deposit. Jadi ini adalah jurnalnya adalah piutang usaha. Ini keterangannya refundable deposit adalah deposit yang dikembalikan. Ini 496 juta 935.000 rupiah di debit. Kemudian ini masuk kelompok neraca di harta. Kemudian kita jurnal di kreditnya lah guaranti deposit. Berarti ini uang jaminan sebesar 496.935.000 di kredit. Nah, ini dimasuk di akun kewajiban menjadi hutang. Nah, ini sama aja untuk keterangannya. Nah, ini adalah jurnal untuk DP, uang muka, dan security deposit atau uang jaminan. Saya cukupkan untuk video PT Bangun Ruko. Semoga bermanfaat. Terima kasih.